Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Diandra dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atomic absorption, streptophotometry, dan inductively coupled plasma spectrometry. Mohon disimak ya. Spektrofotometri serapan atom atau AAS adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Penggunaan alat AAS yang pertama adalah siapkan sampel. Sampel perlu diubah menjadi larutan yang sesuai dengan metode yang tepat. Misalnya digesti asam, ekstraksi pelarut. Siapkan larutan standar. Buat serangkaian larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui untuk unsur logam yang ingin dianalisis. Yang ketiga, nyalakan alat AAS dan tunggu hingga stabil. Pastikan semua parameter alat sudah sesuai dengan jenis sampel dan unsur logam. Pengukuran. Alirkan larutan blank atau tanpa sampel ke dalam atomizer. Ukur dan catat nilai absorbansi blank. 2. Alirkan larutan standar ke dalam atomizer. Ukur dan catat nilai absorbansi untuk larutan standar. Yang ketiga, alirkan larutan sampel ke dalam atomizer. Ukur dan catat nilai absorbansi sampel. Analisis data. Buat kurva kalibrasi, plot ini nilai terabsorbansi sampel standar versus konsentrasinya. Yang kedua, hitung konsentrasi unsur logam dengan sampel. Yang ketiga, validasi hasil. Pastikan hasil analisis berada dalam batas deteksi dan reproduktivitas alat AAS. Fungsi bagian alat AAS. Sumber cahaya berfungsi untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik untuk unsur logam yang ingin dianalisis. Atomizer berfungsi untuk mengubah sampel cair menjadi atom gas. Monokromator berfungsi untuk memilih panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan unsur logam yang ingin dianalisis. Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh atom logam. Sistem pembacaan berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran sebagai konsentrasi unsur logam dalam sampel. Kalibrasi AAS. Persiapan untuk kalibrasi AAS. Yang pertama, siapkan larutan standar. Yang kedua, nyalakan alat AAS dan tunggu hingga stabil. Yang ketiga, siapkan blank. Langkah-langkah kalibrasi. Yang pertama, alirkan blank ke dalam atomizer. Yang kedua, alirkan larutan standar dengan konsentrasi terendah ke dalam atomizer. Ulangi langkah 2 untuk semua larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda. Buat kurva kalibrasi. Simpan kurva kalibrasi untuk dilakukan dalam analisis sampel selanjutnya. Troubleshooting AAS. Yang pertama, nilai absorbansi blank terlalu tinggi. Nilai absorbansi larutan standar tidak sesuai dengan konsentrasinya, kurva kalibrasi tidak linear, dan hasil analisis sampel tidak akurat. Selanjutnya adalah inductively coupled plasma spectrometry atau ICP. ICP merupakan spektrometer yang menggunakan sumber plasma inductively coupled untuk menganalisis unsur-unsur dalam sampel. Penggunaan alat ICP. Yang pertama, siapkan sampel. Yang kedua, siapkan larutan standar. Nyalakan alat ICP dan tunggu hingga stabil. Pengukuran. Alirkan larutan blank tanpa sampel ke dalam nebulizer. Alirkan larutan standar ke dalam nebulizer. Alirkan larutan sampel ke dalam nebulizer.
Analisis data yang pertama, buat kurva kalibrasi, hitung konsentrasi unsur logam dalam sampel. Yang terakhir, validasi hasil. Fungsi bagian alat ICP yang pertama adalah torch, berfungsi untuk menghasilkan plasma induktifly coupled. Yang kedua adalah plasma, berfungsi untuk mengatomisasi sampel dan mengemisikan radiasi. Yang ketiga adalah spektrometer, berfungsi untuk mengukur panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh atom sampel. Yang keempat, sistem pembacaan, berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran sebagai konsentrasi unsur logam dalam sampel. Kalibrasi ICP persiapan. Yang pertama, siapkan larutan standar, nyalakan alat ICP dan tunggu hingga stabil, dan siapkan blank. Langkah-langkah kalibrasi. Yang pertama, alirkan blank ke dalam nebulizer. Alirkan larutan standar dengan konsentrasi terendah dalam nebulizer. Ulangi langkah-langkah untuk semua larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda. Buat kurva kalibrasi, simpan kurva kalibrasi untuk digunakan dalam analisis sampel selanjutnya. Troubleshooting ICP. Yang pertama, nilai intensitas emisi blank terlalu tinggi. Nilai intensitas emisi larutan standar tidak sesuai dengan konsentrasinya. Kurva kalibrasi tidak linear. Hasil analisis sampel tidak akurat. Lalu ada masalah lain, yang pertama kebocoran gas, nebulizer tersumbat, torch tersumbat, detektor tidak berfungsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.